Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada tatap muka yang kelima. Dalam pertemuan ini, kita coba membahas latihan soal, pemecahan soal mekanika bekas. Soal ini kita selesaikan dengan pendekatan metode elemen hingga. Dalam contoh soal ini, misalkan ada suatu konstruksi seperti gambar ini, ada 3 bekas yang kita rangkai menjadi satu, ya, di rangkaian linier, di mana pada kedua ujung dari rangkaian ini kita kasih penahan. Kemudian di antara bekas itu kita berikan beban P. Karena proses penyelesaian kita dengan pendekatan metode elemen hingga, maka setiap elemen yang disambung di elemen 1, ya, elemen 2, elemen 3 dari bekas punya not yang dihubungkan satu dengan yang lain, yaitu not 1, not 2, not 3, not 4. Not 1 dan 2 adalah merupakan elemen dari elemen 1, not 2, 3 elemen bekas 2, elemen 3 punya not 3 dan 4. Kemudian dari masing-masing bekas mempunyai konstanta bekas 100 Newton per milimeter. Kemudian konstanta bekas 2 punya nilai 200 Newton per milimeter. Bekas 3 punya konstanta 100 Newton per milimeter. Kemudian beban P bekerja pada not 3, 500 Newton. Kemudian diketahui, ya, dari gambar itu, karena not 1 dan 4 itu ditahan oleh penahan, maka pada waktu bekas digerakkan dengan beban P atau diberi beban P, maka not 1 dan not 4 tidak akan bergerak, sehingga nilainya 0. Kemudian dari soal itu disuruh Anda menemukan, ya, atau menuliskan persamaan matrik kekakuan global, kemudian menemukan perpindahan not 1, not 2 dan 3, kemudian menemukan gaya reaksi pada not 1 dan 4, karena dia tidak mengalami gerakan pada not 1 dan 4, sehingga di situ akan terjadi gaya reaksi yang merespon beban P. Kemudian yang soal D, gaya pada bekas 2. Ya, ditemukan gaya pada bekas 2. Nah, maka dalam penyelesaiannya kita dekati dengan cara metode elemen hingga. Langkah pertama dari konstruksi ini, ya, kita diskrit menjadi 3 elemen dari konstruksi 3 bekas ini, yaitu ada elemen 1, ya, elemen 2, dan elemen 3. Seperti pada gambar ini. Jadi kalau misalkan ini saya ginikan, geser, ini ada seperti ini. Di elemen 1, elemen 2, elemen 3. Elemen 1 punya not 1 dan 2. Pada masing-masing not, karena dia mengarah ke arah sumbu X linier, maka gaya reaksinya ke arah X, di mana not 1 punya gaya F1, not 2 punya gaya F2 yang ke arah X. Ya. Elemen 2 juga begitu, pada 2 not ini, not 2
punya beban F2, 3, node 3 punya beban F3. Elemen 3 pada node 2 ada F3, kemudian node 4 ada F4. Nah, di setiap node ini akibat beban ini ada U2, yang di sini ada U1. Kemudian yang di sini ada U2, kemudian di node 3 ada F, pada node 3 ada U3 selain F3, karena beban yang terjadi itu akibat beban itu akan timbul perpindahan. Kemudian pada node 3 ada beban F3, kemudian ada U3, kemudian di sini ada beban F4, untuk node 4 ada U4. Nah, seperti gambaran ini. Ya. Jadi kalau ini. Nah, kemudian kalau kita gambarkan secara keseluruhan, ya, ini gambar konstruksinya. Saya besarkan, misalkan. Jadi kalau kita gambar secara keseluruhan, maka di sini ini ada ini F1, U1, nah, di sini ada F2, U2, ini ada F3, U3, di sini ada F4, U4. Nah, ini kalau diurutkan seperti gambar sebelahnya ini. Kemudian data yang dimiliki dari soal tadi sudah diketahui K1, K2, K3, dan P. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini, menyelesaikan matrik kekakuan pada koordinat lokal, ya. Nanti pada elemen bekas 1, ya, elemen bekas 1. Kita punya persamaan dasar, ya. Punya persamaan dasar adalah ini. Ada F1, F2, ini vektor gaya, sama dengan konstanta bekas, ini, ya, konstanta bekas. Ini kalau ini matrik kekakuannya, ini 1, min 1, min 1, 1. Nah, ini persamaan dasarnya, ya. Jadi ada U1, U2. Nah, K1 konstanta bekas ini adalah milih dari K1. K12, ya, K12. Yaitu K12 adalah konstanta bekas yang dimiliki elemen 1. Yang punya node 1 dan 2. Nah, kemudian persamaan dasarnya, ya, kalau kita lihat gambar ini adalah menunjukkan ini node 1, ya, ini node 1, node 2 pada kolom, pada barisnya juga gitu, baris node 1 dan node 2, ya. Ini baris 1, ini baris 2, ya. Jadi kalau misalkan kita besarkan, nah seperti ini. Ini persamaan dasarnya, sehingga kita perlu menyelesaikan persamaan matriknya. Nanti ini sama dengan K konstantanya adalah nilai konstanta bekas 1, elemen 1, yaitu nilainya 100. Kemudian kita kalikan 1. Nah, nilainya ini. Kemudian yang kedua, ini kita besarkan biar enggak kelihatan, biar kelihatan. Ini kedua, ada nilai min 1. Nah, berarti sini min kali konstanta bekas 1 dikalikan 1. Nilainya min 100. Untuk kolom baris kedua kolom 1, nilainya adalah konstanta bekas 1. Ini min, ya, min. Kita kasih min, ya. Konstanta bekas 1 dikalikan 1. Kemudian yang di sini nilainya adalah konstanta bekas 1 dikalikan 1. Jadi berdasarkan persamaan ini.
Ya, jadi itu. Kemudian berarti konstanta atau matriks kekakuan elemen 1 atau pegas 1 sudah kita dapatkan. Kemudian elemen pegas 2 caranya juga sama dari gambaran ini, ya, dari gambar ini. Dari gambar ini, saya tutup aja. Ini, nanti matriks kekakuannya prinsipnya sama. Ya, ini untuk pegas 2, ya. Berarti di sini nilai konstanta pegas 2 adalah sama dengan konstanta pegas 2. Ini. Nah, ini tadi sama dengan 200 dikalikan 1. Nah, kemudian pada pegas 2, pada node, pada baris 2, pada node 2, ya, pada kolom 3, ya, kolom 3, karena pada elemen 3 elemen pegas 2 ini node 2 dan node 3. Nilainya sama dengan min 200 kali 1. Nah, pada baris 3 kolom 2 sama min 200 kali 1. Kemudian pada baris 3 kolom 3 200 kali 1. Nah, sehingga sudah terpenuhi juga, ya, elemen pegas 2. Elemen pegas 2. Kemudian elemen pegas 3 juga sama caranya. Ini sudah kita siapkan matriknya. Ini sama dengan konstanta pegas 3 dikalikan 1. Kemudian yang ini sama dengan min, ya, konstanta pegas 3 dikalikan 1. Kemudian yang ini baris 4 kolom 3, ya. Nanti di situ ada not 3, not 4 untuk kolom maupun baris, ya. Ini min konstanta pegas 3 kali 1. Kemudian yang ini juga sama, konstanta pegas 3 dikalikan 1. Nah, sudah tersimak, sehingga ini matriks kekakuan dari masing-masing elemen pegas. Langkah kedua adalah bagaimana kita mengassembly matriks lokal, matriks dari masing-masing elemen pegas ini ke koordinat global, yaitu ke semua elemen yang tersambung tadi. Nanti kalau misalkan kita dapatkan gambar ini, misalkan kita kopikan, ya. Nah, ini untuk memudahkan aja. Nah, bekas ini. Nah, ini dari gambar ini matriks globalnya, ya, dari keseluruhan elemen. Ini pada baris 1 kolom 1 nilainya 100. Kemudian di elemen yang lain nggak ada pada baris 1 kolom 1. Oke, 1. Pada baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 min 100. Yang lainnya nggak ada. Berarti ini. Pada baris 1 kolom 3 di masing-masing elemen nggak ada. Oke, berarti 0. Kemudian yang di sini pada baris 1 kolom 4. Kolom 4, nah nggak ada, berarti 0. Ya, berarti 0. Oke. Kemudian pada baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1 ada min 100 kali 1. Oh, min 100.